Seni hidup minimalis. Petunjuk minimalis menuju hidup yang apik, tertata, dan sederhana. Ditulis oleh Francine J. Bab 6. Jadilah penjaga pintu yang baik. William Morris, penulis dan perancang asal Inggris, pernah menulis sesuatu yang menjadi kutipan favorit saya, yaitu, "Janganlah memiliki barang yang tidak kau ketahui gunanya atau tidak kau yakini keindahannya." Isi pesannya bagus sekali, namun bagaimana kita bisa mewujudkannya? Terlebih karena kita biasanya tidak sengaja membawa pulang barang yang tidak berguna atau jelek. Namun entah bagaimana, barang-barang itu selalu ada di rumah kita. Solusi untuk masalah ini adalah jadilah penjaga pintu yang baik. Konsep ini tidak sulit. Barang memasuki rumah kita hanya dengan dua cara, karena dibeli atau dihadiahkan. Tidak ada cara lain. Suatu barang tidak bisa menyelinap masuk dengan diam-diam, mencoba mencari tempat berlindung. Barang tidak muncul begitu saja atau berlipat ganda tanpa kita ketahui, kecuali mungkin klip kertas dan wadah plastik. Kita harus menghadapi kenyataan yang mungkin kurang menyenangkan, bahwa kitalah yang bertanggung jawab penuh. Kitalah yang membiarkan barang-barang itu masuk. Sambil mengevaluasi setiap barang, ingat-ingat juga bagaimana barang itu bisa datang ke kehidupan Anda. Apakah Anda memang mencari, membayar, dan membawanya pulang dengan bersemangat? Apakah barang itu mengikuti Anda dari tempat seminar atau tempat wisata? Ataukah barang itu masuk diam-diam, dibungkus oleh kertas warna-warni dan pita cantik? Rumah kita adalah istana kita, dan kita bersedia menghabiskan banyak sekali hal untuk mempertahankannya. Kita menyemprotkan obat anti rayap dan serangga, menggunakan penyaring udara untuk menghindari polusi, dan memasang sistem keamanan untuk melindungi rumah dari orang-orang asing. Ada yang kurang? Ya, pengadang barang-barang untuk menjaga rumah tetap rapi. Berhubung produk seperti ini belum ada di pasaran, kitalah yang harus turun tangan. Kita punya kuasa untuk mengendalikan penuh hal-hal yang kita beli dan tidak. Jangan lengah, jangan diam saja saat suatu barang masuk ke keranjang belanja Anda. Justru jangan bawa barang apapun ke kasir jika belum mempertimbangkannya dengan cermat. Dalam hati, tanyakan kepada diri Anda sebelum membeli sesuatu. Layakkah barang ini ada di rumah saya? Nilai apa yang akan bertambah dengan adanya barang ini? Apakah hidup saya akan lebih mudah karena barang ini? Ataukah barang ini justru akan merepotkan untuk nilai yang tidak seberapa? Apakah masih ada tempat untuk menyimpannya? Apakah saya ingin barang ini ada selamanya atau setidaknya untuk jangka waktu panjang? Jika tidak, kira-kira seberapa sulit menyingkirkannya? Pertanyaan terakhir ini pernah mencegah saya membawa pulang sekoper cenderamata dari Jepang, karena begitu ada kenangan di balik suatu barang, akan sangat sulit menyingkirkannya. Tidak terlalu susah kan? Kita hanya perlu berhenti sebentar dan bertanya, kenapa? Sebelum membeli sesuatu. Lalu bagaimana dengan barang yang tidak kita pilih untuk beli, bahkan seringkali tidak pula kita inginkan? Misalnya hadiah, barang gratis, dan barang promosi. Menolak pemberian memang tidak mudah, bahkan bisa dianggap tidak sopan. Tapi begitu menumpuk, barang-barang ini akan menjadi yang paling menantang untuk dibersihkan. Cara terbaik adalah memberanikan diri menolak, terutama barang gratis atau promosi. Keterampilan menolak dengan sopan bisa dipelajari dan akan sangat berguna serta sering terpakai. Silakan tolak magnet, ballpoint, dan pemberat kertas dengan logo suatu perusahaan, dan cukup pulang dengan kartu nama. Jangan ragu menolak produk sampel dari konter kosmetik di mall. Wah, apa yang Anda lakukan di mall? Atau sampel deterjen dari supermarket dan pemanggang roti dari bank karena Anda telah membuat rekening baru. Anda juga tidak perlu mengambil setiap botol lotion dan sampo di hotel, kecuali Anda benar-benar berencana menggunakannya. Jangan biarkan barang-barang kecil ini bertumpuk memenuhi rak dan lemari di rumah. Hadiah tentu membutuhkan perlakuan berbeda. Saat Anda dihadiahi sesuatu, umumnya tidak ada pilihan selain menerima. Berdasarkan pengalaman, cara yang paling efektif adalah menerima hadiah dengan baik, tapi tidak perlu menyambutnya secara berlebihan. Kalau tidak, nanti hadiah yang sama akan datang lagi. Setelah itu, berusahalah menghindari hadiah-hadiah baru, misalnya dengan tidak mengikuti acara tukar kado.
dan hadapilah hadiah yang telah kita terima meskipun tidak kita inginkan. Topik ini tidak sulit, juga tidak terlalu mudah. Kiat-kiat yang lebih mendetail akan dibahas di bab 28. Untuk menjadi penjaga pintu yang lihai, Anda harus melihat rumah sebagai tempat yang sakral, bukan tempat menyimpan barang. Anda sama sekali tidak wajib memberikan tempat untuk setiap barang yang Anda temui. Jika ada yang berupaya masuk, apapun caranya, ingat bahwa Anda punya kuasa untuk menolak barang itu. Apabila suatu barang tidak akan menambah nilai fungsi dan keindahan dalam kehidupan Anda, katakan maaf, tidak ada tempat kosong. Penolakan di awal akan sangat menghemat energi Anda di kemudian hari.